Ada pertanyaan yang pertama, apabila minum air berlebihan, terus peminum air tersebut mabuk sampai muntah-muntah, ini bukan termasuk mabuk yang diharamkan ya. Ini termasuk berlebihan. Jadi maksudnya mabuk di sini adalah hilang akal dalam keadaan menikmatinya, sehingga yang terlihat oleh matanya itu adalah apa yang ada di pikirannya. Makanya kemarin kita sebutkan dalam hadis, khamr itu adalah induknya segala kerusakan. Orang yang minum khamr lalu mabuk, maka dia bisa berzina dengan ibunya sendiri. Ada hadis demikian, dengan bibinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia menikmati hal tersebut kemudian sampai hilang akalnya, maka yang tampak di hadapannya adalah yang ada dalam pikirannya. Itu yang diharamkan, khamr. Nah, kalau minum air 1 galon sampai muntah-muntah, ini bukan mabuk yang dimaksudkan. Apa hukum parfum yang mengandung alkohol? Ada perbedaan pendapat ya dalam masalah parfum yang beralkohol, tetapi pendapat yang kuat, karena ini tidak dikonsumsi, pemakaian luar, maka ini dibolehkan selama tidak terpengaruh dengan alkohol tersebut, tidak merasa mabuk, tidak menghilangkan akal, maka ini dibolehkan. Karena memang pendapat yang kuat dalam masalah suci dan tidaknya khamr ya, memang ada pendapat banyak sekali mengatakan khamr itu najis, tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah khamr itu tidak najis. Jadi alkohol meskipun haram tapi tidak najis, sehingga untuk pemakaian di luar tidak masuk ke dalam tubuh, maka itu dibolehkan ya. Allahu a'lam. Mengapa khamr dan barang-barang lainnya diciptakan? Kenapa kira-kira? Ujian. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan apa saja di langit dan di bumi itu untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Jadi ketika Allah menciptakan barang haram, diuji kita ini, berani nggak kita ini menjauhinya? Apakah kita berani justru mengonsumsinya? Orang-orang yang mengonsumsi narkoba atau khamr, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, inhum illa kal an'ami bal hum adhal. Mereka taubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih jauh keburukannya. Karena binatang ternak itu tidak pernah minum khamr, sementara manusia itu malah nyari-nyari yang berbahaya seperti khamr dan lain sebagainya. Bagaimana jika seorang itu dihukum rajam karena telah melakukan perzinahan, akan tetapi yang melakukan hukuman tersebut bukanlah atas dasar dari perintah waliul amr? Artinya dirajam oleh kelompok tersendiri, bukan penguasa yang sah yang memutuskan. Tatkala ia sudah dirajam, apakah di akhirat ia tetap dikisos karena tidak sahnya hukum tersebut? Bukan kisos ya, rajam di sini. Nah sekarang di sini jelas tidak boleh dihukum seperti ini karena penguasa tidak menghukumi demikian. Syaratnya tidak terpenuhi. Nah sekarang terlanjur dirajam oleh misalnya ketua takmir misalnya yang merajam. Misalnya terlanjur meninggal dunia, apakah pezina ini nanti di akhirat dihukum lagi? Insya Allah tidak. Kenapa demikian? Karena dia sudah dihukum di dunia. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang jatuh kepada perbuatan dosa lalu sempat dihukum di dunia, maka itu adalah kafarat penebus dosanya. Jadi dosa zina tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman di sini kesalahan yang menegakkan hukuman tersebut. Jika alkohol dipakai untuk mengurangi sakit saat disuntik, boleh atau tetap haram? Ini pembahasan yang agak luas ya. Jadi alkohol digunakan sebagai pengobatan atau sebagai menghilangkan rasa sakit dan semisal, dia bukan menikmatinya dengan ukuran yang sifatnya itu tidak sampai kemudian memabukkan dan semisal, maka ini diberikan rukhsah keringanan asalkan yang menggunakan adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya, ahli medis dan semisal. Bagaimana hukum parfum yang ada alkoholnya? Sudah tadi pendapat yang kuat boleh selama tidak memabukkan dan pemakaiannya hanya di luar saja. Apakah kosmetik yang ada alkoholnya termasuk diharamkan karena dipakai di wajah, badan dan tidak diminum? Jawabannya masih diperbolehkan menurut pendapat yang kuat karena tidak dikonsumsi. Apa hukum mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter mengandung alkohol? Nah ini beda. Kalau ini alkohol 1 gelas diminum, ya, bismillah. Ini bukan alkohol. Alkohol 1 gelas diminum itu mabuk. Berarti masuk nggak dalam kategori khamr? Masuk.
Nah sekarang obat yang tadinya halal diberi 1% alkohol, maka masuk dalam perkataan Nabi, nah, kathiruhu faqaliluhu haram. Banyak sedikitnya sama-sama haram, nggak boleh. Jadi kalau kita misalnya dikasih resep dokter, kalau kita mengetahui bahwa dokter ini biasanya ngasih resep obat-obatan yang ada alkoholnya, minta, dok, mohon maaf, ya, jangan kenceng-kenceng, mohon maaf, dikasih resep yang tidak ada alkoholnya. Insya Allah nerima dokternya itu, ya. Taib. Jadi tidak boleh. Atau kalau kita beli obat batuk, itu banyak, obat batuk ini banyak yang ada alkoholnya, sekian persen itu banyak. Dilihat dulu kandungannya, kalau ada alkoholnya dihindari, cari yang tidak ada alkoholnya. Daripada kita minum barang haram, dosanya sampai ke akhirat, lebih baik kita sabar meskipun batuknya agak lama sedikit, tapi kita tidak melaksanakan dosa, maka itu lebih baik daripada langsung sembuh tetapi akhirnya masuk ke dalam neraka, kan gitu. Apabila zihar terhadap istri terjadi di zaman sekarang, apakah ada hukuman lain yang menggantikan menyamai dengan memerdekakan seorang budak? Karena di zaman sekarang tidak ada budak. Ada kelanjutannya ayat. Coba dibaca ayat surat Qad Sami'a, ya, tentang Al-Mujadilah itu. Di situ ada urutannya. Setelah memberikan budak nggak ada, maka memberikan makan fakir miskin 60 orang. Ya, dan seterusnya. Ada urutannya di situ. Allahu a'lam. Apa perbedaan antara hikmah dan adil? Hikmah itu pelajaran baik yang bisa diambil, itu hikmah. Jadi apa hikmahnya qisas? Maka hikmahnya qisas diantaranya adalah kehidupan yang aman, tentram. Itu namanya hikmah. Kalau adil itu tidak berat sebelah. Misalnya dalam qisas itu tidak harus dibunuh, ya. Ketika melukai orang, ada orang zalim sehingga melukai wajahnya orang lain, digores pakai pisau pipinya, berapa senti? 10 senti, ya, maka ada hukum qisas, digores yang sama. Hikmahnya apa? Aman tadi. Adil bagaimana? Ya menggoresnya harus sama, 1 senti ya 1 senti, 10 senti ya 10 senti. Ini namanya adil. Jadi itu bedanya antara adil dengan hikmah. Jadi intinya hikmah itu pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa tersebut. Kalau adil, ya, itu adalah tidak berat sebelah. Adil lawannya apa? Zalim. Adil lawannya zalim. Apakah obat penenang termasuk kategori khamar? Bisa jadi, ya, karena itu termasuk narkoba biasanya itu. Bagaimana jika ada seorang istri menceritakan kesalahan-kesalahan suami yang dulu kepada anak-anaknya? Kalau memang ada pelajaran yang bisa diambil ibrah supaya anak itu waspada, jangan sampai jatuh seperti itu, maka ini tidak mengapa. Cuman masalahnya sekarang kadang-kadang kesalahan-kesalahan itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak untuk meniru. Maka jangan disebutkan ini kesalahan ayahnya. Sebutkan saja ini termasuk dosa, perbuatan ini tidak boleh, tanpa harus menyebutkan oh bapakmu dulu rampok misalnya. Tidak usah, ya, bilang saja merampok itu haram, minum khamr itu haram, ya, tidak harus disebutkan pelakunya. Bahkan kadang-kadang nanti anak itu merasa bahwasanya terhinakan dengan kondisi bapaknya seperti ini. Allahu a'lam. Jadi kalau tidak ada maslahatnya disebutkan nama, tidak usah. Taib. Atau orang tuanya sendiri menceritakan dirinya, oh dulu saya begini-begini, itu namanya bangga dengan dosa, ya. Anaknya misalnya dinasehati, nak kamu jangan kebut-kebutan seperti bapakmu ya, dulu juara terus kalau kebut. Ini namanya ngajari namanya ini. Apa hukum mengkonsumsi makanan atau minuman yang pada asalnya tidak memabukkan, namun jika kebanyakan bisa mabuk? Yang dimaksudkan memabukkan tadi adalah ketika dikonsumsi secara wajar. Kalau minuman segelas, 2 gelas mabuk, ini yang jadi khamr, ya. Tapi kalau sekeranjang durian misalnya baru mabuk, maka berarti bukan khamr, karena itu konsumsi yang tidak wajar, ya. Konsumsi yang tidak wajar maka tidak dihukumi sebagai khamr. Jadi konsumsi wajar lalu dia menjadi hilang akal
dan dia menikmatinya, maka itu adalah khamar. Kalau mengkonsumsinya tidak wajar lalu dia mabuk, maka ini tidak dihukumi sebagai khamar. Allahu a'lam. Bagaimana caranya mengetahui seseorang yang terkena penyakit ain dan bagaimana cara mengobatinya? Jadi disebutkan oleh para ulama, penyakit ain ini adalah pengaruh buruk dari pandangan orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini bahaya. Jadi kita sebagai orang muslim ketika melihat kelebihan saudara kita, maka usahakan menyebut nama Allah. Bagaimana caranya? Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu lak, Barakallahu fik. Ini menghindarkan pengaruh buruk pandangan kita kepada orang yang kita lihat. Kemudian dari sisi orang yang memiliki kelebihan, itu dianjurkan untuk menyembunyikan sebagian kelebihannya, jangan malah ditampakkan. Apalagi sekarang zamannya medsos, semua ditampakkan sehingga orang terbelalak, kemudian memberi pengaruh buruk kepada yang dilihat sehingga dia sakit, barangnya rusak dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan al-ainu haq walau kana syai'un syabiqal qadri la sabaqatul ain. Pengaruh buruk ain itu adalah benar adanya. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang berlaku. Tapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana mengetahui seorang itu yang terkena penyakit ain? Ya secara medis diperiksa nggak ada penyakitnya, tapi kok merasa sakit. Nah, ini biasanya tanda-tanda kena ain. Ya. Jadi secara medis tidak ada apa-apanya, tidak ada sebab apa-apa tiba-tiba sakit. Ya. Ini bisa jadi kena ain. Kemudian bagaimana mengobatinya? Di antaranya ruqyah. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, bacakan doa-doa, ya, insya Allah akan sembuh. Kalau memang orang yang menyebabkan ain ini diketahui, maka kalau bisa dimintakan air bekas mandinya. Sebagaimana pada zaman Rasulullah, ketika ada sahabat Nabi dilihat oleh sahabat yang lain lalu kemudian pingsan, dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah marah, kemudian suruh mandi, ditadahi air di bawahnya, sisanya diguyurkan kepada yang pingsan tadi, kemudian sembuh. Ini kalau diketahui orang yang menyebabkannya. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya sudah diruqyah, insya Allah dengan izin Allah dia bisa sembuh. Kemudian apakah soda itu haram? Soda memabukkan nggak kira-kira? Menghilangkan akal nggak? Nah, yang suka soda ini enggak ya? Kalau enggak maka tidak haram, bukan khamar. Bagaimana dengan tisu aqua untuk galon biasanya mengandung alkohol? Bagaimana? Memangnya diminum ini? Kan enggak kan? Bagaimana hukum cuci tangan dengan sanitizer mengandung alkohol? Boleh karena tidak dikonsumsi. Jadi pemakaian di luar badan ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat. Entah itu parfum, entah itu untuk membersihkan, ya, atau untuk mencuci tangan dan semisal, maka ini dibolehkan menurut pendapat yang kuat. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi